Ya, persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 untuk wilayah Ibu Kota Nusantara mulai dilaksanakan. Pemerintah Indonesia melalui Otorita IKN bersama Pemkab KPU dan Bawaslu PPU saat ini tengah melakukan pemutakhiran data pemilih di IKN. Dan untuk mengetahui selengkapnya kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Stasiun Kalimantan Timur, Syahrudin dari Penajam Pasir Utara. Syahrudin, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Said Hussein dan Afifah di studio. Ya, memang benar Otorita Ibu Kota Nusantara saat ini menjalin koordinasi dengan sejumlah pihak guna menyiapkan rencana pelaksanaan pemilu di Ibu Kota Nusantara pada 14 Februari 2024 mendatang. Sejumlah pihak itu antara lain seperti pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Komisi Pemilihan Umum Penajam Pasir Utara, dan Badan Pengawas Pemilu Penajam Pasir Utara. Persiapan tersebut mengenai pemutakhiran data di mana data pekerja tersebut diperlukan sehingga KPU dapat menyiapkan surat suara dan tempat pemungutan suara sesuai jumlah pekerja sebagai daftar pemilih tambahan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Bahkan melalui Pemkab Penajam Pasir Utara, dalam hal ini penjabat Bupati Penajam Pasir Utara Makmur Marbun menyebutkan perlu adanya pendataan para pekerja yang keluar masuk IKN guna memastikan penyaluran berbagai perangkat pemilu mulai dari kertas suara dan kepanitiaan hingga persiapan TPS khusus di wilayah Ibu Kota Nusantara. Hal ini perlu dilakukan dengan baik untuk menyelenggarakan pemilu demi terpenuhinya hak suara para pekerja IKN meskipun secara undang-undang penyelenggaraan pemilu masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Para pekerja tersebut nantinya akan langsung didaftarkan ke KPU Provinsi Kalimantan Timur. Pihak-pihak yang terlibat seperti tersebut yaitu juga menyepakati untuk membentuk tim terpadu guna mendata jumlah pekerja dan pekerja mana saja yang menyuarakan haknya di TPS yang ada di Ibu Kota Nusantara. Untuk pekerja konstruksi sendiri, yaitu konstruksi IKN sendiri, akan disiapkan sejumlah TPS khusus di mana akan ditempatkan di kawasan Desa Bumi Harapan, yakni kecamatan yang ada di Kecamatan Sepaku, yang diketahui merupakan kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Sedangkan untuk jumlah daftar pemilih tetap dari pekerja konstruksi sendiri, hingga saat ini masih belum bisa dipastikan, mengingat pihak KPU bersama Otorita Ibu Kota Nusantara sedang berkoordinasi untuk terus melakukan pemutakhiran data. Said Hussein dan Afifah di studio. Ya, apakah sejauh ini juga sudah ditentukan titik-titik untuk tempat pemungutan suara selain tadi untuk daerah yang sudah disebutkan oleh Syahrudin, karena tadi disebutkan ada di kawasan inti, apakah juga ada sebaran titik-titik lain yang nanti akan menjadi tempat pemungutan suara bagi para pekerja konstruksi ataupun juga pihak-pihak lain yang datang dari luar, Syahrudin? Ya, baik Said Hussein. Untuk saat ini untuk tempat pemungutan suara di kawasan inti pusat pemerintahan, khususnya bagi pekerja konstruksi Ibu Kota Nusantara, saat ini hanya baru disiapkan di kawasan Desa Bumi Harapan. Dan untuk titik tepatnya kami belum bisa memonitor karena saat ini masih terus dilakukan pemutakhiran data. Dan jumlah TPS-nya sendiri pun masih terus akan dikembangkan atau diinventarisir oleh KPU bersama pihak terkait, mengingat jumlah pekerja yang ada di kawasan Ibu Kota Nusantara atau pekerja konstruksi terus dinamis. Begitu, Said Hussein. Ya. Kemudian kalau kami juga ingin mengetahui sebenarnya Syahrudin, apakah juga ada tahap sosialisasi khusus bagi para pekerja konstruksi, mengingat mereka nantinya diberikan edukasi surat suara yang akan mereka dapat, kemudian juga tempat untuk pemungutan suaranya, itu apakah juga ada kegiatan dari KPU untuk melakukan sosialisasi ini sendiri? Seperti Syahrudin, apa alurnya gitu? Ya. Oke, saat ini untuk sosialisasi dan koordinasi lanjutan pihak KPU masih juga terus melakukan hal tersebut, mengingat waktu yang semakin dekat pada saat pemungutan suara 14 Februari pihaknya juga melakukan sosialisasi, dan bahkan baru-baru ini pihak KPU melakukan koordinasi di kawasan hunian pekerja konstruksi bersama Otorita, pemerintah kabupaten dan Bawaslu. Begitu Said Hussein dan Afifah. Oke, kemudian kami juga ingin mengetahui sebenarnya kondisi terkini di IKN. Apakah memang aktivitas masih berjalan seperti biasa atau bagaimana dengan kondisi di awal tahun 2024 ini? Apakah juga perlu ada arahan ketika nantinya ada perpindahan kedatangan warga atau bagaimana sebenarnya kondisi sejauh ini, Syahrudin?
Ya, sejauh ini kondisi di kawasan Ibu Kota Nusantara masih terlihat normal, ya ini terus berlangsungnya kegiatan konstruksi atau pekerjaan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Mengingatkan kawasan Ibu Kota Nusantara, khususnya kawasan inti pusat pemerintahan, itu masih terdapat kegiatan proyek untuk mengejar deadline waktu sebelum Agustus 2024, dan jumlah pekerja di sana sendiri pun dipastikan akan terus bertambah meskipun tidak begitu signifikan, dan hal tersebut juga mempengaruhi jumlah daftar pemilih tetap pada saat masa pemilihan 14 Februari 2024 nantinya. Baik. Terima kasih atas laporannya Syahrudin dan selamat beraktivitas kembali. Siap, terima kasih.